kepala ini ke sabitnya. Terus di situ darah ini muncrat. Darah dari kepala ini muncrat semuanya ke muka si nenek tua ini. Di situ nenek tertua itu tempat tertawa. Seakan-akan dia ini kegirangan, bahagia sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman, kawilujengan, miwah karahayon, kagunganipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga Waraden Sagung dumadi Lestantun Raharja. Selamat datang di Kembang Patih. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan kisah dari saudara Kembang Patih. Beliau ini memiliki kisah yang luar biasa. Jadi dia ini seorang bos dan juga keluarganya ini harmonis. Suatu ketika anaknya ini mengalami sebuah musibah, diuji oleh Tuhan, dan kebetulan menimbulkan sebuah korban. Karena sebuah faktor kecelakaan, kebetulan korbannya juga tetangga, akhirnya keluarga ini mendapatkan olok-olokan, mendapatkan cibiran, fitnahan yang begitu luar biasa. Dan keluarga ini pun mencoba untuk berbalas dendam dengan cara menggunakan perewangan atau menggunakan bala bantuan dari makhluk gaib. Maka dari itu simak terus perjalanan kami. Untuk teman-temanku yang baru hadir, monggo silahkan di subscribe. Dan untuk sobat-sobat Kembang Patih yang sudah setia bersama kami sejauh ini, semoga amal kebaikan, berlimpah kemudahan, barokah datang kepada kalian atas izin Ilahi Robbi. Cerita ini berlokasi di Kabupaten Wonosobo, terletak di Provinsi Jawa Tengah. Nah, di situ sebutlah namanya ini Pak Jo. Nah, Pak Jo ini dia ini saudagar yang kaya raya dan juga dermawan, suka berbagi dengan orang yang tidak mampu, dan dia juga dianugerahi 2 orang anak. Anak yang pertama ini namanya Dian, dan anak yang kedua namanya Nina. Dian ini laki-laki dan juga sudah lulus SMA, dan Nina masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Suatu ketika perjalanan keluarga ini baik-baik saja, tidak menuai masalah yang terlalu serius, karena keluarga ini memang terkenal keluarga yang sangat harmonis. Pada suatu ketika terjadilah sebuah ujian atau tragedi, di mana anak pertama dari Pak Jo ini harus menerima sebuah hukuman atau berhadapan dengan hukum karena terjadi suatu kecelakaan dan mengakibatkan korban, dan korbannya kebetulan adalah tetangga yang agak jauh dari tempat tinggal Pak Jo dan keluarga. Nah, pasca itu Pak Jo dan keluarga juga sedang terkena musibah, anaknya juga harus berurusan dengan hukum, dan korban ini, keluarga korban ini selalu mengolok-olok dan memfitnah keluarga dari Pak Jo. Di warung-warung ketika sedang belanja, dia ini selalu mencibir, memfitnah. Wah, Pak Jo ini orang kaya, pakainya perewangan pesugihan. Baiknya dia hanya di depan untuk pencitraan, tetapi dia ini sangat jahat. Intinya keluarga ini tuh selalu mengolok-olok
keluarga Pak Jo. Dan keluarga Pak Jo dan istrinya Bu Satirah ini hanya bisa memendam rasa dan hanya bisa bersabar menghadapi orang-orang seperti ini. Ditambah karena memang anaknya juga sedang apes seperti itu. Nah, suatu ketika pernah Pak Jo dan tetangga yang mengolok-olok ini bertemu, itu pun Pak Jo ini ya diinjak-injak harga dirinya. Wah, orang nggak tahu diri, anaknya sudah kena hukum, bapaknya masih sok-sokan seperti itu, sok baik sama orang. Di situ Pak Jo ini hanya terdiam. Dia ini sangat sabar, masih menguatkan hatinya. Suatu ketika saat Pak Jo sedang bekerja, kebetulan Pak Jo ini punya karyawan baru 3 bulan di situ, namanya Mas Nurman. Nah, Mas Nurman ini juga orangnya ini sangat setia sama Pak Jo, orangnya sangat baik dan sangat terbuka. Malam itu Pak Jo mengajak Nurman ini untuk bermain catur. Man, ayo main catur. Enggak, Pak. Nah, sesekali mereka bermain catur, menikmati kopi dan beristirahat, mengobrol dari hati ke hati tentang kisah Nurman dan keluarganya dan juga kisah Pak Jo ini dengan keluarganya. Nah, saat Nurman mendengarkan kisah Pak Jo yang begitu memilukan karena anak pertamanya anak laki-laki yang juga sangat baik, pendiam, dan juga rajin belajar serta pintar, harus berhadapan dengan hukum. Dan Nurman ini juga marah. Orang sebaik Pak Jo kok masih ada yang memfitnah, masih ada yang mencibir, mengolok-olok seperti itu. Saat itu akhirnya Nurman memberanikan diri berbicara kepada Pak Jo. Pak Juragan, saya punya solusi. Solusi apa, Man? Kita harus bisa mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Di sini Pak Jo ini sempat kaget. Lah maksudnya piye? Maksudnya apa? Itu orang-orang seperti itu kita sikat dengan bantuan alam gaib. Dan di situ Pak Nurman tidak akan terkena jejak hukum karena tidak ada bukti, karena itu mulus dari periwangan. Nah, saat mendengar kata-kata Nurman seperti itu, Pak Jo ini sempat bingung dan dia sempat bimbang untuk berpikir. Tetapi dalam hatinya seperti sudah tidak kuat, sudah ingin meluapkan sebuah emosi kepada tetangga yang sering memfitnah ini. Akhirnya pada malam itu Pak Jo pun berbicara kepada Nurman. Ya sudah, Man, saya tak bilang dulu sama istri saya gitu. Akhirnya mereka pun berpisah malam itu. Sesampai di rumah, Pak Jo ini bercerita kepada Nyi Satirah, istrinya. Nduk, iya Pak, ini Nurman ada saran seperti ini. Itu orang sudah kebangetan, harus kita habisi. Walaupun dengan bantuan makhluk gaib, karena kita juga sudah tidak kuat menahan malu. Kita terus sabar, terus sudah ngalah, tapi dianya nggak pernah ngalah. Nah, saat itu Nyi Satirah juga mengiyakan apa yang diucapkan oleh Pak Jo. Ya wis Pak, nek ngono ora apa-apa. Nek sepenting aku njaluk siji, aja ana tumbal nang keluargane dhewe. Nah, permintaan dari istri Pak Jo ini yang penting jangan ada tumbal atau jangan ada darah yang tertumpah untuk mengorbankan salah satu keluarganya. Nah, saat itu Pak Jo pun berusaha untuk meyakinkan sang istri. Ya sudah, Den Ayu, bojoku sing paling ayu, besok saya tak ngomong sama Nurman, biar secepatnya kita urus. Keesokan harinya, sekitar pagi hari pukul 9, Pak Jo dan Nurman ini bertemu di kerjaannya. Dia memanggil Nurman, Nurman, pripun? Ini gini, Man, istri saya sudah setuju. Terus langkahnya bagaimana? Nah, Nurman ini bercerita, saya itu punya kenalan, tetangga kabupaten kita, 1 jam perjalanan dari sini, Pak Jo. Nah, dia itu sebutannya Kilono. Dia juga terkenal sebagai juru kunci dari Parangkusumo, Segoro Kidul. Di situ Pak Jo pun mengajukan persyaratan, Nurman, yang terpenting jangan menggunakan tumbal manusia, diganti ayam atau diganti apalah Nurman. Nah, di situ Nurman mencoba meyakinkan, ya sudah Pak, kita usaha dulu. Terus kita mau berangkat kapan?
Karena Pak Jo ini sudah tidak sabar dan ingin segera menuntaskan sebuah masalah tanpa menimbulkan masalah, berangkatlah Pak Jo dan Nurman ini pukul 10 pagi menuju ke tempat Kilono. Nah, mereka pun berjalan dari kota menuju ke kota tetangga, sekitar 45 menit sudah hampir sampai di tempat kediaman Kilono. Walaupun kediamannya memang sangat jauh karena berada di tengah-tengah hutan dan berada di lereng gunung, serta di situ sudah memasuki dukuh atau dukuh yang terakhir. Kebetulan cuaca saat itu juga sangat mendukung, jadi tidak ada hambatan yang berarti, walaupun memang agak sepi atau agak longgar karena memang jarang penduduk yang tinggal di tempat Kilono. Nah, saat mereka tiba di halaman rumah Kilono, Pak Jo ini sempat bingung, loh Man, kok di sini banyak mobil, platnya juga jauh-jauh, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Trenggalek, ada juga yang dari Bandung, ada yang dari Riau. Di situ Nurman pun berbisik lirih kepada Pak Jo, sudah Pak, ikut saja ke dalam. Biasanya tamunya itu kepentingannya juga seperti itu, tetapi mungkin juga mereka kepentingannya itu lain-lain. Di situ Pak Jo pun akhirnya mengiyakan dan ikutlah Nurman masuk. Setelah mereka masuk, kebetulan saat itu Kilono sedang ada tamu 10 orang. Nah, Pak Jo dan Nurman ini salaman satu-satu tanpa banyak bicara, dan mereka hanya tersenyum satu sama lain. Akhirnya Pak Jo dan Nurman ini duduk. Nah, di situ Kilono juga mempersilahkan untuk Pak Jo, Bapak duduknya di sebelah sini. Intinya Pak Jo ini disuruh untuk duduk yang paling dekat dengan Kilono. Nah, saat itu Nurman juga berbisik kepada Kilono, yang pada intinya, ini juragan saya punya sebuah hajat, punya sebuah kepentingan, tolong untuk diusahakan, yaitu membasmi masalah tanpa menimbulkan masalah, menghabisi nyawa orang tetapi jangan sampai ada masalah yang timbul. Di situ Kilono pun sempat melirik kepada Pak Jo, dan dia hanya mengangguk-anggukkan kepala. Nah, kemudian Kilono ini mulai membuka percakapannya dengan banyak orang. Di situ Pak Jo juga sangat kaget karena di situ semua terasa vulgar, transparan, dan terus terang. Begitu Kilono ini bertanya kepada satu orang tamu, kemudian bertanya ke tamu selanjutnya yang dari Surabaya, dari Trenggalek, dari Bandung, dari Jakarta, dari Riau, mereka ternyata memiliki kepentingan yang sama, yaitu pengen pasugihan, pengen kaya, kemudian pengen bisnisnya lancar, dan juga pengen harta serta materi yang berlimpah. Dan itu diungkapkan semuanya di depan forum, diungkapkan semuanya itu di depan orang banyak, seperti tidak ada rasa malu antara satu tamu dengan tamu yang lainnya. Nah, ketika itu Kilono juga memberikan kertas kepada 10 orang tersebut untuk ditandatangani yang sudah dimaterai, yang pada intinya di situ adalah surat pernyataan dan juga surat untuk kesanggupan terkait dengan ubur rampai atau syarat-syarat, seperti mungkin ada kembang, ada air, kemudian juga ada dupa dan sebagainya, karena setiap orang ini berbeda-beda ubur rampainya atau persyaratannya yang akan digunakan untuk ritual. Nah, saat itu Pak Jo ini bingung karena niatnya dia ini berbeda dengan ke-10 orang tadi. Ketika ke-10 orang tadi ini meminta pasugihan, Pak Jo ini tidak sama sekali. Pak Jo akhirnya berbicara pada Nurman. Dia berbicara perlahan, Man, apa kita besok kesini lagi saja? Apa kita sowan besok saja? Soalnya ini saya harus ngomong secara tertutup, karena saya juga nggak enak kalau ngomong di depan forum seperti ini, dan saya juga baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Akhirnya Nurman pun memahami apa yang dirasakan Pak Jo, dan Nurman juga berbicara kepada Kilono, Ki, besok kita tak sowan lagi. Dan Kilono pun sempat bersalaman kepada Pak Jo, besok kesini setelah Isya. Nah, intinya Pak Jo dan Nurman dipersilahkan untuk bertamu lagi atau sowan itu selepas Isya. Kemudian mereka pulang, kemudian tidak ada hal yang dibicarakan lebih lanjut.
pada intinya keesokan harinya mereka harus datang ke rumah Kilono lagi. Di rumah pun Pak Jo juga masih bertanya kepada istrinya. Saat itu Pak Jo tiba di rumah, kebetulan istrinya sedang tidur. Lah, saat Pak Jo ini mau membuka pintu, tiba-tiba di rumah Pak Jo ini ada yang mengetuk, tok 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 tok. Nah, Pak Jo pikir itu Norman. Paling ini Norman, padahal tadi sudah berpisah di tempat kerja. Akhirnya Pak Jo menghampiri pintu rumah, dibukalah pintu rumah, ternyata tidak ada siapa-siapa. Setelah Pak Jo menutup pintu, karena hari itu juga sudah malam, saat Pak Jo akan beranjak lagi ke kamar untuk berbicara kepada istrinya, tiba-tiba terdengar seperti burung sirdu. Sirdu, sirdu, sirdu. Di situ burung itu seakan-akan memecah kesunyian dan sangat ngeri suaranya. Tetapi berbaik sangka, paling juga burung biasa. Kemudian dia membangunkan istrinya, Nyi Satirah, dan dia berbicara. Nduk, apa kita sudah yakin? Nyi Satirah saat itu sudah sangat mantap. Aku ya wis yakin, Pak. Sing penting susah beres. Aku ya melas karo anake dhewe, aku ya melas karo Nina. Isih cilik. Ngerti Kang masih kena kaya ngono, kena musibah. Akhirnya Pak Jo pun juga meyakinkan dirinya untuk besok tetap harus sowan kepada Kilono. Keesokan harinya, selepas Isya, Norman dan Pak Jo ini sudah berada di tempat Kilono. Saat itu Pak Jo sudah menyampaikan isi hatinya, intinya ingin membunuh nyawa seseorang, tetapi tanpa mendapatkan resiko yang berlebih atau tidak ada resiko sama sekali dan tanpa jejak, seperti itu. Kilono pun akhirnya mengiyakan. Kemudian Kilono ini berbicara kepada Pak Jo dengan agak serius. Tapi ini agak berat, Pak Jo. Lah, bagaimana? Yang pertama, tumbal manusia harus diganti. Diganti dengan apa? Di situ Kilono akhirnya menyampaikan, pokoknya diganti dengan kepala kerbau jantan yang sudah tua. Di situ Pak Jo dan Norman pun akhirnya berpandang-pandangan. Dan Norman juga berusaha meyakinkan, sudah Pak, diikuti saja sarannya. Itu jalan yang terbaik, hanya mengorbankan kepala kerbau, tidak manusia. Pak Jo pun akhirnya mantap, ya sudah. Kemudian Kilono juga menandaskan, pokoknya selain kepala kerbau yang sudah diingkung, bunga mawar, bunga melati 7 rupa, dan yang paling banyak yaitu bunga sedap malam. Ada 2 tampah, lengkap dengan minyak wangi dan ditambah dengan 1 kendi air yang diambil dari salah satu sumber mata air yang paling angker di kota Wonosobo, dan itu disebutkan oleh Kilono pada saat itu. Saat itu disanggupilah persyaratan itu oleh Norman dan Pak Jo. Sebelum mereka berpamitan, Kilono pun dia itu memegang dahi dari Pak Jo. Dia memegang dahi dengan memejamkan mata. Setelah dahi itu dipejamkan, kemudian Pak Jo ini berbicara kepada Kilono. Lah pripun to Ki? Lah Kilono kemudian berbicara kepada Pak Jo, pokoknya besok malam Selasa Pahing kita berangkat dari sini selepas Isya. Artinya 1 minggu lagi persyaratan harus terpenuhi dan kita berangkat dari kediaman Kilono selepas Isya. Akhirnya mereka pun berpamitan. Norman dan Pak Jo ini menyiapkan ubur rampai atau persyaratannya seperti kemenyan, wangi-wangian, bunga sedap malam yang paling banyak, ditambah kepala kerbau yang sudah diingkung. Pada hari yang ditentukan, mereka pun berangkat dari kota menuju kediaman Kilono sekitar 1 jam karena rumahnya juga memang jauh, berada di lereng gunung. Akhirnya sampailah mereka di tempat Kilono. Sebelum mereka akan berangkat, Kilono ini sempat membuka kepala kerbau. Saat dibuka kemudian dia ini mengendus-endus kepala kerbau tadi. Nah saat Kilono ini mengendus, Pak Jo ini kaget.
kepala kerbau yang tadinya hitam, matanya itu tiba-tiba biru. Setelah biru, matanya itu seperti apa? Seperti mengembang dan pecah. Di situ keluar darah, seperti muncrat. Saat dihendus oleh Kilono, ini matanya ini piak. Mata kerbau ini pecah dan mengeluarkan darah. Di situ Norman dan Pak Jo ini kaget. Mereka ini saling berpegangan. Pak Jo ini memegang erat tangan si Norman. Man, lihat gak kamu? Delok ora kowe? Yo Pak, aku delok gitu. Nah, di situ setelah selesai Kilono kemudian menutup kembali menggunakan daun pisang dan akhirnya mereka pun berangkat. Nah, kebetulan perjalanan dari tempat Kilono menuju ke pantai Parangkusumo ini sekitar 3,5 jam. Nah, saat itu mereka berangkat sekitar pukul 20 atau pukul 8 malam dan sampailah di Parangkusumo itu tengah malam. Nah, saat mereka sampai Gapura, Kilono ini menyuruh untuk berhenti. Sebentar, berhenti dulu. Pak Jo berhenti, karena Pak Jo ini juga yang menyupir, hanya dia berhenti tepat di Gapura depan pantai. Di situ Kilono seperti membaca mantra. Nah, tiba-tiba yang tadinya berkabut, cuaca berkabut, dingin, agak gerimis, tiba-tiba itu seperti terbuka dan awan pun hilang, awan kabut hilang, langit pun cerah kembali, terlihat bintang-bintang di situ, ada juga bulan. Nah, di situ Kilono menyuruh jalan dan untuk berparkir di sebelah paling ujung, sebelah batu paling ujung. Nah, akhirnya mereka lah sampai di situ. Setelah sampai di tempat untuk melaksanakan ritual, Ubo Rampai ini dibawa, ditaruhlah di atas pasir, karena kebetulan tempatnya itu kan di atas seperti ini. Nah, ombaknya itu di bawah, jadi ombak datang itu seakan-akan memanjat naik. Nah, maka dari itu kepala kerbau ada di tengah, kendi air di sebelah kanan, dan bunga-bunga ini di sebelah kiri. Saat itu Kilono hanya meminta berdua yang melaksanakan ritual. Kilono meminta pada Pak Jo, ini Norman nanti tak suruh menjaga situasi dan kondisi, biar dia juga sama istirahat di mobil saja. Akhirnya Norman pun setuju, ya sudah saya tak istirahat di mobil sambil ngerokok gitu. Nah, saat Pak Jo dan Kilono ini sedang membereskan sesaji-sesaji atau Ubo Rampai tersebut, Norman ini sudah berada di mobil. Saat dia mulai menyalakan rokok di mobil, Norman ini sempat merinding karena dia sendirian di mobil dan melihat dari kaca spion itu seperti ada nenek-nenek itu sedang tertunduk seperti ini. Di situ Norman ini sangat kaget. Norman ini juga gemetar, tetapi dia tidak berani keluar bergabung dengan Kilono dan juga dengan Pak Jo, karena mereka sedang akan melaksanakan ritual khusus. Apalagi ini tengah malam, hampir jam 12. Nah, di situ kemudian Norman menguatkan diri setelah dia melihat lagi spionnya sudah tidak ada. Akhirnya situasi bisa dikatakan normal. Saat itu Kilono dan Pak Jo ini berdampingan. Pak Jo ini sebelah kanan, Kilono ini sebelah kiri. Nah, Kilono berbisik kepada Pak Jo, pokoknya kalau ada suara-suara jangan menoleh kemanapun. Yang penting jenengan tetap terpejamkan mata, fokus kepada suara ombak yang berada di depan. Nah, perintah itu pun akhirnya dituruti oleh Pak Jo. Nah, di situ Kilono ini menaburkan dia ini menggenggam bunga. Ketika ombak datang, dia taburkan, dan ketika ombak datang, dia taburkan. Setelah 7 kali taburkan, Pak Jo ini seakan-akan yang tadi melihat ke depan, melihat arah ombak, seakan-akan matanya ini mengantuk dan ingin sekali rasanya terpejam. Nah, saat bunga itu hampir habis, kemudian wewangian itu ditumpahkan di kepala kerbau dan juga dicampurkan di kendi yang berisi air, sumber dari mata air tadi. Nah, tepat pada bunga yang terakhir dihempaskan ke ombak, Pak Jo ini langsung terlelap. Entah sekian berapa lama, entah berapa selang waktu, dan entah juga berapa menit, Pak Jo ini tiba-tiba terbangun. Nah, saat Pak Jo terbangun, dia ini sangat kaget.
minta ampun. Dia seakan-akan berada di sebuah taman hijau, duduk menggunakan kursi emas, dan kanan kirinya ini bunga, di depannya juga ada jalan yang sangat lebar, dan di situ sangat sunyi, sangat sepi. Yang paling mengejutkan dan paling mengagumkan dan belum pernah dilihat oleh Pak Jo, yaitu istana yang mengelilingi. Sepanjang mata memandang ini istana yang sangat luar biasa. Batuan-batuannya itu terbuat dari batu granit, dan juga ukiran-ukirannya ini ukiran emas. Istananya sangat besar, bahkan belum pernah dilihat oleh Pak Jo sebelumnya. Dan ini yang dikisahkan oleh Pak Jo langsung kepada kami. Setelah jalan, dia itu melihat ada gerbang yang tingginya hampir 10 meter. Dan gerbang itu semuanya terbuat dari emas yang sangat tebal. Di depan Pak Jo, sebelum jalan ini ada sebuah cawan yang mengeluarkan air mancur yang sangat tinggi dan sangat indah. Bahkan pinggiran air mancur itu dihias dengan patung-patung angsa, ada patung burung, ada burung kolibri juga di situ, yang sesekali meminum dari air yang berada di pancuran itu. Sangat indah. Dan anehnya di situ Pak Jo ini, dia itu hanya terpaku diam, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara mengatakan apa-apa. Tetapi dia bisa mengamati, hanya kepalanya saja yang bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Seakan-akan dia ini menikmati sebuah surga di situ. Karena banyak burung berkicau, burung bersahut-sahutan sangat indah, langit pun sangat biru, tidak ada awan putih sama sekali saat itu, dan tidak panas, sangat sejuk. Pohon-pohon juga sangat rindang. Di situ Pak Jo ini sempat berpikir, saya ini di mana? Antara sadar dan tidak sadar, Pak Jo ini juga berpikir, istana sebesar ini kenapa tidak ada penghuninya? Kenapa sepi? Hanya suara burung berkicau bersahut-sahutan, yang menambah suasana sangat indah, sangat damai saat itu. Nah, di situ Pak Jo ini sesekali menoleh ke kiri dan sesekali juga menoleh ke kanan. Nah, saat dia menoleh untuk kedua kali, saat Pak Jo ini menoleh ke kanan, dia ini sempat terperanjat, sangat kaget. Di situ Pak Jo ini melihat nenek-nenek berjalan melingkar mengikuti jalan yang kosong tadi. Itu dia membawa galah panjang, dan di galahnya tergantung seperti kelapa. Ada 3 kelapa di situ. Nah, dan tangan kirinya ini memegang sabit, dan sabitnya ini diseret. Di situ Pak Jo ini juga sangat jelas suaranya ketika sabit ini diseret. Kelinting, 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 sreng, sreng, sreng. Nenek ini tuh jalannya itu agak pincang. Tekluk, sreng, tekluk, sreng. Nenek ini tuh seperti nenek pada umumnya, badannya kecil, tetapi pakaiannya kumal, hanya ditutup oleh kain yang serba biru, sudah kotor, dan dia ini hanya tersenyum, terus tersenyum jalan. Dan nenek ini seakan-akan tidak melihat kalau di sini ada Pak Jo yang sedang duduk di sebuah kursi emas dan terpaku, tidak bisa berdiri atau tidak bisa bergerak. Ketika nenek ini sampai di depan air mancur, betapa terkejutnya Pak Jo. Ternyata yang dibawa nenek ini bukanlah kelapa, bukan juga buah-buahan, tetapi 3 buah kepala manusia, yang di situ semua bola matanya juga masih terbuka, pandangannya itu penuh ratapan maut, dan juga diikat dengan tali. Jadi kepalanya ini seperti ada paku yang sangat besar dan diikat dengan tambang dan diikatkan dengan bambu yang dibawa nenek tadi. Itu diletakkan di depan air mancur, cawan yang indah tadi diletakkan. Pemandangan yang seperti itu Pak Jo ini kaget. Belum pernah dia mengalami hal yang serupa, hal yang sangat mengerikan. Kepala manusia yang tinggal leher dan kepala, mukanya penuh ratapan, berlumur dengan banyak bercak darah. Yang satu ini kepala wanita dan yang 2 ini kepala orang tua, yaitu laki-laki. Pak Jo ini sempat merinding saat itu. Keringat dinginnya bercucuran. Ini ada apa ini? Sebenarnya saya ini di mana? Pak Jo bertanya-tanya kepada hatinya sendiri. Dia ini di mana? Dia di mana? Gitu.
Setelah itu nenek ini kemudian mengangkat sabitnya. Dia memandang Pak Jo dengan tersenyum. Dia ini mengarahkan sabitnya ini kepada arah Pak Jo. Sabitnya ini begitu besar, lurus, dan kemudian sangat runcing dan juga sangat mengerikan, mengkilap sangat tajam. Sabitnya itu diarahkan ke Pak Jo. Rupi periksa kepiring alam padang Kiyo kakanti manjinging samudra kasangsaran, manjinging samudra kasangsaran, taliwang sulingger ngawula mituhu mring Gusti kang pangerane alam kautaman yaiku alam kelanggengan. Nah, suara nenek itu sangat mengerikan, patah-patah, lembut sekali, dan di situ Pak Jo juga paham arti dari yang dikatakan nenek tersebut. Nenek tersebut dengan pincang akhirnya membalikkan badan, seakan-akan mengacuhkan pandangannya ke Pak Jo. Dia ini melepas tali yang ada di bambu itu. Yang pertama dia tenteng itu kepala wanita. Dari talinya ini diangkat dan kepalanya ini bergelantungan seperti ini. Lidahnya juga sudah keluar dan kepala itu menatap ini ke arah Pak Jo. Di situ Pak Jo hanya terdiam menyaksikan, bahkan tidak bisa berkedip satu kali pun. Pak Jo ini melihat dengan mata kepalanya sendiri dan dia sangat yakin bahwa dia ini sadar. Dia melihat. Begitu nenek dengan tangan kiri memegang tali yang kepala bergelantungan, sabitnya ini diayungkan dan dia bacokkan tepat di hidungnya, di hidung dari kepala tadi. Yes. Sabit yang begitu tajam dari batang hidung tuh itu hingga tembus sampai ke belakang tulang ubun-ubun. Wah, seketika itu diangkatlah. Jadi kepala yang sudah tertusuk oleh sabit itu diangkat oleh nenek. Dan nenek itu sekali lagi dia menolehkan pandangannya secara ngeri, kali ini lebih mengerikan. Dia melotot dan matanya ini pinggirannya seperti ada urat. Dia melotot ke arah Pak Jo. Wah, dia ini membuka mulutnya. Wah, Pak Jo di situ kaget. Bagaimana tidak, lidahnya ini bercabang dua seperti ular. Dan di situ ketika nenek ini mengalihkan pandangannya, meninggalkan Pak Jo, menuju tepat ke air mancur. Air mancur saat dia naik kemudian turun, berubah di situ menjadi api. Dan di sini yang paling mengerikan warna apinya yaitu hitam legam. Warna api yang belum pernah dilihat oleh Pak Jo sebelumnya, hitam legam, dan di bawahnya itu banyak tengkorak-tengkorak kepala manusia. Di situ dikatakan sebagai arang, bagaikan bahan bakar di situ. Nenek ini kemudian membakar kepala yang ditusukkan dengan sabitnya ini ke kobaran api ini. Begitu luar biasanya fenomena yang terjadi. Bagaimana tidak, saat kepala mulai dibakar di dalam kobaran api, kepala ini berteriak meronta-ronta, mulutnya ini minta tolong, tolong, tolong. Wah, dia ini merintih kesakitan. Dan di situ seakan langit ini pun juga mengikuti suara rintihan tadi. Bahkan Pak Jo ini sampai tidak tahan, telinganya seakan-akan mau ingin pecah. Tolong, 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 Gusti, tolong, tolong. Wah, di situ sangat putus asa, penuh ratapan putus asa. Dan Pak Jo menyaksikan dari kulit yang terbakar sehingga menjadi tengkorak, kulit sehingga mata juga terkelupas secara perlahan-lahan dimakan api, dan saat itu sehingga menjadi abu. Saat sudah selesai membakar satu kepala, nenek ini kemudian mengambil kepala orang tua laki-laki. Kepala orang tua laki-laki sebelum dia tusukkan,
nenek ini mencukil mata, jadi bola matanya ini dikeluarkan, dicukil dengan sabitnya ini, cukil seketika matanya ini langsung terlempar ke dalam kobaran api. Nah, setelah muka yang sangat menyeramkan tadi tanpa mata, hanya di sini ada seperti tempurung tanpa bola mata, nenek ini kembali menyabitkan, menusukkan kepala ini ke sabitnya. Terus di situ darah ini muncrat. Darah dari kepala ini muncrat semuanya ke muka si nenek tua ini. Di situ nenek tertua ini tempat ketawa. Seakan-akan dia ini kegirangan, bahagia sekali. Di samping itu Pak Jo ini dengan kengerian di hatinya itu berdebar. Ada apa ini? Bagaimana tidak setelah kepala itu dibakar beserta sabitnya seperti membakar sate, di petir ini menyambar, petir dari langit ini menyambar, duer, langit yang biru, ada petir seperti itu dibarengi dengan suara raungan, tolong ampuni aku, balik ke aku, tolong. Dia ini menangis, tolong balik ke aku, tolong. Dia ini meminta tolong. Di saat kulitnya terbakar, tempurungnya juga sudah mulai retak dimakan api, dia masih sempat minta tolong, sehingga habislah menjadi abu. Tibalah yang terakhir. Yang terakhir ini nenek ini langsung mengarahkan ujung sabitnya juga sama, tepat di batang hidung dan hingga tembus ke tempurung belakang. Dues. Nah, saat ini kejadian ini lebih ngeri dari sebelumnya. Nenek yang tadinya menggunakan jubah biru tiba-tiba saat itu tidak terlihat mukanya dan hanya berubah menjadi manusia yang hitam kecil, seperti menggunakan sebuah kerudung atau menggunakan jubah hitam. Dibakarlah kepala ini. Di situ ampunannya lebih ngeri. Kalau yang tadi mungkin hanya suara dari langit, dari bumi, kali ini seperti ada ribuan orang yang meminta tolong dan memohon. Dan juga saat nenek ini membakar kepala ini ke kobaran api, langit hitam itu dua datang. Nah, tetapi datang hanya tepat di tengah kobaran api. Jadi separuh langit ini biru cerah dan separuh ini menyambar-nyambar petir hitam legam seperti mendung yang sangat luar biasa. Di situ Pak Jo ini mendengar dengan sangat jelas, dan dia juga melihat dengan bola mata kepalanya sendiri. Tolong, ampun. Wah, seperti orang disiksa. Itu ada ribuan. Pak Jo ini menyaksikan ada ribuan. Dia mendengar fenomena seperti itu, tragedi yang sangat mengerikan, yang bagi siapapun mendengar pasti akan merinding. Tolong, ampun. Wah, berteriak, wah. Di situ setelah teriakan itu habis, nenek tersebut akhirnya melemparkan tubuhnya ke dalam kobaran api. Seketika nenek itu hilang dimakan oleh kobaran api yang menjilat-jilat, api yang hitam legam. Setelah nenek ini hilang dimakan oleh api, langit ini kemudian mulai mundur, langit hitam mulai mundur, kembalilah menjadi langit yang biru cerah seperti semula, dan burung-burung juga kembali berkicau. Setelah tadi yang terakhir mendengar ronta-ronta raungan-raungan orang meminta tolong seperti orang disiksa, burung-burung pun semua ini diam. Di taman tidak ada suara kecuali suara ronta, rintihan, tangisan, jeritan orang yang seperti disiksa di dalam kobaran api. Saat sudah kembali normal, api ini pun turun pelan dan digantikan kembali menjadi air mancur yang sangat indah. Di situ Pak Jo ini sempat kaget, bibirnya ini bergetar, tubuhnya ini menggigil. Dia ini kaget, sebenarnya ini akan ada apa?
Belum selesai Pak Jo ini kaget, tiba-tiba ada suara lonceng terdengar 2 kali. Klonteng, klonteng. Pak Jo ini bingung mencari sumber suara itu. Lah, tidak berapa lama tiba-tiba gerbang yang begitu besar ini membuka dengan sendirinya. Teng 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 teng. Wah, di situ gerbang ini membuka. Saat gerbang terbuka ini, karena sepanjang jalan ini adalah jalan dan kanan kirinya adalah istana yang begitu besar, Pak Jo ini hanya menatap lurus ke gerbang itu tadi. Tidak berapa lama muncullah sebuah bayang-bayang seperti kuda. Nah, di situ dengan jelas bahwa kuda itu ada sekitar 7 kuda. Di depan sendiri adalah kuda putih, yang lainnya itu kuda semua coklat, dan ada yang paling belakang itu warna merah, ada 2 kuda. Kuda itu dengan kereta kencana yang sangat indah, dengan 4 roda, terukir dari kayu yang sangat indah, kayu yang sangat kuat, dan ukirannya itu semuanya dari emas. Dan setiap kuda itu, tapal kudanya itu dilapisi dengan emas dan juga batu-batu berlian atau batu-batu alam yang sangat indah, sehingga sangat bercahaya. Di depan kuda itu ada 1 payung. Nah, payung itu berbentuk bulat, dan ukiran dari sangga di payung ini itu terdapat ukiran naga emas saat itu, melingkar hingga tepat di atas payung. Di sini Pak Jo ini terkagum-kagum, kereta yang sangat indah. Saat itu kusirnya itu orang tua, dia hanya menggunakan selempang putih, badannya ini buncit, dia agak tinggi, kemudian rambutnya ini seperti digelung ya, seperti orang zaman dulu, seperti empu lah kalau saya katakan. Nah, dia ini kusir, dan di kanan kirinya ini ada 2 dayang, yang 1 dayang tadi itu memegangi payung, dan dayang yang di sebelah kiri kusir dari kereta kencana ini hanya berposisi seperti ini. Dan di belakang juga masih ada 2 dayang di tengah, dan di belakang sendiri itu juga masih ada 2 dayang. Jadi total yang berada di dalam kereta kencana itu, yang dilihat langsung oleh Pak Jo itu sekitar ada 7 orang. 1 yaitu kusir yang mengendalikan kuda kereta kencana, dan ada 6 dayang, 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Tetapi saat Pak Jo ini melihat ke belakang, betapa kagetnya. Karena di kursi belakang kereta kencana, Pak Jo ini melihat anaknya ini duduk seperti orang kebingungan, duduk dengan tatapan kosong dan hanya berdiam saja, diapit oleh dayang 2 yang berpakaian hijau, cantik-cantik, dan tanpa ada ucapan di situ. Pak Jo ini melihat saat kuda ini lewat, kerincing. Anaknya itu hanya seperti ini, tidak melihat ke arah Pak Jo sama sekali. Nah, tidak lama kemudian kereta itu sampai di depan air mancur, atau tepat di jalan yang lebar tadi. Saat itu dayang yang sedang memegang payung berbentuk naga ini, payung yang sangat indah, dia ini kemudian akan turun. Saat akan turun, payung itu kemudian dicungkupkan. Kalau tadi dalam keadaan terbuka, payung itu kemudian dia ambil seperti dia mengambil konde, dan payung itu tertutup. Dia pun turun dari kota itu. Pandangannya sangat dingin, dia juga sangat ramah, tetapi seperti ada kesan yang cantik, memang sangat cantik. Dan Pak Jo juga terheran, mengapa sangat cantik sekali, sedangkan kusirnya kenapa orang tua dan laki-laki. Nah, dayang itu kemudian berjalan perlahan, tidak menggunakan alas kaki, rambutnya juga hanya digelung, pakaiannya juga hijau, tetapi jaritnya ini menggunakan jarit warna kuning dan putih seperti itu. Dan kuningnya ini berkilau, artinya bahwa batik yang ada di jarit itu adalah batik emas. Dia berjalan. Nah, setelah dia berjalan, mendekat ke arah Pak Jo ini gugup. Ada apa lagi ini gitu. Nah,
Setelah dia melihat Dayang itu dekat dengan Pak Jo, Dayang ini pun hanya terdiam. Dia sambil nyamping membawa selendangnya ini seperti ini. Dan dia juga kemudian Dayang ini melihat ke arah kereta. Dia hanya melambaikan tangannya seperti ini. Nah, tidak lama kemudian dayang-dayang yang lain pun turun. Saat dayang yang lain turun dan juga membawa 3 peti besar. Jadi 2 dayang itu mengangkat peti. Ada 3 peti saat itu berbentuk kotak ukiran kayu yang sangat indah. Ada yang berbentuk barong. Peti yang pertama ini berbentuk barong. Peti yang kedua ini berbentuk seperti pemandangan alam. Dan peti yang ketiga ini seperti bentuk wayang jejer, seperti pagelaran wayang, seperti itu. Nah, di situ dayang ini kemudian menatap Pak Jo dengan pandangan yang serius. Seakan-akan Pak Jo melihat mukanya yang tadinya cantik, sekarang ini cantik tetapi agak galak. Dayang ini pun dengan agak agak berwibawa, agak berkarisma, dia bertanya pada Pak Jo, Iya, ki wis tekan kene kabeh lho. Sida ora? Saat itu Pak Jo bingung, sida apa nih? Jadi apanya? Dayang itu kemudian membuka semua peti-peti tadi, 3 peti itu dibuka. Di situ Pak Jo terperanjat sangat kaget. Wah, bagaimana tidak kaget? Di situ banyak emas-emas yang mungkin kalau kita angkat manusia normal 5 orang satu peti itu tidak kuat. Bentuknya itu sebesar-besar tangan, dan juga ada kalung yang besar yang digunakan oleh raja-raja Jawa zaman dahulu. Di situ juga ada seperti lencana-lencana bintang yang sangat banyak, dan itu emas semua. Bahkan emas batangannya pun sebesar batako-batako rumah yang untuk kita bangun sehari-hari itu. Emasnya itu yang satu kotak ini emas batangan berbentuk besar kotak seperti batako, yang tengah ini banyak lencana, banyak perunggu, dan semuanya terbuat dari emas. Ada piring emas, ada sendok emas, di situ serba emas semuanya. Dan yang paling kanan ini ada permadani seperti karpet, tapi setelah dibuka juga di situ isinya berlian dan mutiara. Yang di situ mereka pun ketika dibuka, dayang-dayang ini pun juga terkena sinar dari perhiasan ini. Di situ dayang tadi, ketua dayangnya ini tanya lagi ke Pak Jo, Piye? Aku diutus Kanjeng Gusti Ratu wis tekan kene lho. Sida apa ora? Iki wis siap kabeh. Sida apa ora? Di situ Pak Jo ini bingung. Kok biasanya kalau seperti ini tuh orang nyugih, orang minta pesugihan. Kok malah saya ditawari pesugihan, padahal niat Pak Jo kan bukan ini. Niat Pak Jo dalam hatinya adalah menghabisi nyawa tanpa menimbulkan masalah. Pak Jo ini kemudian memandang di kereta kencana itu. Di sana tiba-tiba anaknya itu juga memandang Pak Jo. Dia hanya murung dengan pandangan yang ngeri, pandangan tatapan yang kosong. Nah, saat itu Pak Jo juga tidak bisa berkata apa-apa. Dayang itu kembali lagi bertanya, Piye? Iki wis gari jiko lho. Wis tekan kene. Kanjeng Gusti Ratu iki wis ngersake. nah, dia tersenyum secara misterius. Di situ Pak Jo akhirnya dalam hatinya ini berkata, nek carane kayak gini, ya mending ora sida wae lah. Nah, akhirnya dayang itu pun paham. Seakan-akan dia mengerti jawaban dari Pak Jo. Ya wis. Nek ora sida ora gelem ya ora apa-apa. Ning bali iki bali tekan Wonosobo. Sadurunge jam 12 omah, sadurunge jam 12 bengi. Wis kudu tekan omah. Lah Pak Jo ini kaget. Ketika itu Pak Jo ini seperti orang bingung. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menyaksikan peti itu tadi dibawa kembali oleh dayang-dayang ke kereta kencana. Pak Jo ini seperti orang linglung, pikirannya kosong.
Saat kereta kembali menuju ke dalam istana, itu anak Pak Jo ini sepanjang perjalanan kereta ini, dia ini menoleh ke arah Pak Jo, menoleh dengan tatapan yang sayu, dengan tatapan yang misterius, dengan tatapan yang penuh putus asa dan penuh harapan. Di situ Pak Jo ini bingung. Ketika dia terpejam saat dia membuka bola matanya, Pak Jo ini kaget. Keadaan sudah normal seperti semula, sudah berbentuk laut dan juga sudah malam seperti biasa. Di situ Kilono juga membuka matanya yang dari tadi juga terpejam. Pak Jo ini bertanya kepada Kilono, "Ki, barusan itu malah nyugih, jenengan alin nembung pripun? Kamu tadi minta izinnya bagaimana? Menghabisi orang atau minta pesugihan?" Nah, Pak Jo bertanya demikian. Kilono juga menjawab, "Saya itu tadi sudah sesuai niat awal, menuntaskan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Tetapi kok malah ini yang dikasih kok pesugihan." Kilono ini kemudian bertanya pada Pak Jo, "Lah tadi pesannya apa?" "Kita suruh pulang sampai rumah, khususnya saya harus sampai Wonosobo sebelum jam 12 malam." Di situ Kilono kaget, "Loh, kita kan tadi di sini aja sudah jam 12. Ini sudah dini hari, Pak Jo." Nah, di situ Pak Jo pun akhirnya melihat jam tangan. Betapa terkejutnya. Di situ ketika Pak Jo melihat masih jam 11 kurang 15 menit, artinya pukul 10 malam lebih 45 menit. Dan Kilono pun sempat terperanjat. Baru pertama kali saya menjadi juru kunci menyaksikan hal yang seperti ini gitu. Nah, akhirnya mereka pun bergegas pulang. Nah, saat perjalanan pulang ini normal, tetapi sepanjang jalan Pak Jo ini sempat bingung karena dia ini menyupir, dia ini nyetir, sepanjang jalan tidak ada kendaraan yang lalu lalang, tidak bertemu dengan kendaraan satupun, seakan-akan semuanya itu lurus dan lancar-lancar saja. Saat keadaan Pak Jo menyetir, Kilono juga sudah istirahat tidur, Norman juga sudah tidur. Tiba-tiba Pak Jo ini mendengar sebuah bisikan dari nenek tua yang tadi ia temui saat membakar kepala di kobaran api di air mancur. "Pokoke bali ndang waras slamet, anak bojo dupeni, bali yo yongger, bali yo yongger, bali yo yongger, ben diterke karo blorong." Ben diterke karo blorong, biar diantar oleh Nyi Blorong. Nah, itu kata-kata terakhir tadi. Nah, seketika itu tidak lama kemudian Pak Jo ini sudah sampai di kediaman Kilono, mengantarkan Kilono, kemudian dia juga pulang. Pak Jo ini sudah tidak melihat jam, dia hanya fokus ingin pulang, kembali kepada anak, bertemu dengan anaknya yang nomor 2, si Nina, bertemu dengan sang istri tercinta. Kemudian saat itu Pak Jo sudah mengantar Norman dan dia pulang. Ketika dia pulang, betapa terkejutnya saat Pak Jo ini melihat jam dinding yang berada di ruang tamu itu tepat jam 12 kurang 1 menit. Artinya Pak Jo ini tidak melebihi dari apa yang tadi dikatakan oleh Dayang yang ia temui. Karena Pak Jo ini berangkat dari Parangkusumo pulang ke rumah, bahkan harus mengantar Kilono dulu di tetangga kabupaten, itu sudah jam 11. Pak Jo berangkat dari Segoro Kidul. Dia dengan sadar mengecek sampai rumah ini kok masih jam 12 kurang 1 atau ada yang salah. Tetapi tanpa pikir panjang, Pak Jo juga menghampiri kamar anaknya. Anaknya ternyata sedang tidur pulas. Saat dia membuka selimut anaknya, Pak Jo ini sempat kaget. Karena baju pendek, baju tidur yang digunakan anaknya sama seperti saat tadi Pak Jo bertemu saat anaknya yang putri ini sedang diapit oleh 2 dayang-dayang tadi. Akhirnya Pak Jo ini bercerita kepada istrinya tentang kejadian yang ia alami.
Saat itu istrinya menangis di Satira. Oh, piye ya Pak, piye iki? Ya wis, nah kemudian Nisatira ini menyampaikan kepada Pak Jo, ya sudah Pak, pokoknya saiki kita normal-normal saja, kita kembalikan semua kepada Ilahi Robi, kita memohon ampun. Masih untung tadi tidak jadi mengambil emas itu. Kalau jadi pasti emas itu akan ditukar dengan nyawa anak kita atau akan ditukar dengan keluarga kita. Nah, disitulah Pak Jo masih bersyukur, seakan-akan Pak Jo ini masih dilindungi. Nah, begitulah kisah yang dialami oleh Pak Jo, sobat dari Kembang Patih, bahwa cerita ini adalah kisah nyata, bisa dijadikan untuk bahan renungan kita, bisa dijadikan untuk hikmah bahwa dalam kehidupan ini ada banyak sekali ujian, dan kita juga harus bisa menyikapi dengan secara dewasa, menyikapi dengan secara luhur dan secara arif. Sekian dari saya, pamyaking warono, kinaryo sarono hamemayu hayun ming sasomo, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.